hati yang bersyukur dengan hati yang bersuka. Bermasmurlah baginya.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat
hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Biarlah kemuliaanmu yang memenuhi hati dan hidup kami saat ini Tuhan. Memenuhi seluruh bumi. Sama seperti ketika Engkau memenuhi kemuliaanmu di padang gembala. Dan hati kami berubah karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Nyatakan kuasamu di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus kami berdoa, semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang kelahiran Yesus saudara. Karena kita sudah mulai memasuki Advent yang pertama. Dan minggu depan Abuna akan jelaskan itu apa itu Advent. Sebagai pembuka minggu ini kita akan belajar tentang kelahiran Yesus terlebih dahulu. Dalam Lukas pasal 2, buka Alkitab saudara. Lukas pasal 2 kita akan belajar bersama-sama. Apa saja hal-hal penting yang akan menjadi berkat rohani bagi kita mengenai peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Abuna akan khotbah dengan mengeksposisi ayat ini saudara. Kita mulai dari pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Saudara, ayat yang kelima. Ya. Saudara, Tuhan itu kalau bekerja untuk mengarahkan hidup kita, kalau Tuhan bekerja untuk membawa kita di dalam rencananya, Dia seringkali bekerja dengan cara-cara yang tidak pernah bisa kita duga. Bahkan Dia membreak semua kebiasaan kita. Ini poin yang pertama yang kita pelajari dari peristiwa ini, saudara. Apa yang kita pikirkan malah Dia tidak akan lakukan. Apa yang kita rekayasa, apa yang kita utaati, justru Tuhan tidak akan bekerja menurut itu. Tuhan bekerja menurut agendanya, kehendaknya dan kemauannya sendiri sebab Dia Tuhan yang independen. Bagian kita ketika kita berdoa kepadanya, kita hanya sekedar berdoa, saudara. Dengan keyakinan, sepihak dari kita, sepihak. Tuhan, aku percaya Engkau menyembuhkan aku. Tapi final decision bukan di tanganmu. Di tangan Tuhan. Ketika apa yang Anda nyatakan kepada Tuhan itu sesuai dengan rencananya, maka mujizat terjadi. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Jadi Tuhan itu bekerja dengan pola-pola yang unpredictable. Sesuatu yang kita kira baik-baik saja bisa berubah tidak baik. Sesuatu yang kita kira belok-belok ternyata endingnya membahagiakan. Pernah mengalami yang seperti itu? Jadi proses tidak pernah mengkhianati hasil. Begitu bekerja keras, teriak-teriak, sakit, mengalami penderitaan. Tapi ketika tiba di ujungnya kita melihat wow, luar biasa cara Tuhan bekerja. Ini yang dialami oleh Yusuf Maria. Mereka udah memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman di Nazaret. Saudara, Nazaret itu kalau kita naik bus hari ini separuh hari dari Yerusalem menuju Galilea, tengah-tengahnya Nazaret, separuh jalan. Nah itu pun sudah melewati jalan tol, highway, naik bus dengan kecepatan tertentu yang sudah diatur. Berarti secara geografis antara Nazaret dengan Yerusalem atau kota-kota di Yudea itu jauh sekali. Apalagi di zaman
Yusuf dan Maria, di mana tidak ada highway, tidak ada bus, tidak ada helikopter, tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada sepeda. Satu-satunya alat transportasi di masa itu adalah keledai. Makanya yang disebut orang kaya di masa itu adalah yang punya keledai. Berarti kalau Anda punya mobil di masa itu, Anda tidak kaya. Karena yang punya mobil nggak bisa lewat di jalan. Sebab tidak ada jalan besar. Yang ada adalah jalan pegunungan yang berkelok-kelok, jalan setapak. Dan ini yang saya maksudkan sebagai cara Tuhan yang tidak bisa pernah kita pikirkan. Kehidupan Maria dan Yusuf sudah mapan di Nazaret, di pegunungan itu saudara. Mereka beraktivitas, mereka menjalani hidup sebagai tunangan. Dan mereka siap untuk membentuk keluarga baru. Orang Yahudi pada masa itu ketika mau menikah ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sepakat. Jadi kalau kita hari ini menyebutnya sebagai proses lamaran, sepakat. Jadi pihak perempuan didatangi oleh pihak laki-laki untuk membuat kesepakatan bahwa kedua anak dari keluarga itu akan siap lanjut kepada tahap hubungan berikutnya. Ketika keluarga sepakat, tibalah pada tahap yang kedua, mereka disebut bertunangan. Dan bertunangan pada masa itu sudah dalam status suami istri. Hanya belum serumah dan belum melakukan hubungan seksual. Artinya hubungan tunangan itu sangat kuat di masa itu. Sudah tinggal 1 langkah lagi hidup serumah, itu aja. Dan itu nanti tidak ditentukan oleh waktu mereka, saudara. Jadi ada waktu nanti di mana laki-laki sudah merasa siap. Tahap yang ketiga akan berlangsung. Jadi terserah waktu laki-laki kapan dia siap menyediakan rumah bagi istrinya, kapan dia siap menyediakan semua kebutuhan dalam rumah tangganya, baru dia akan pergi mengklaim istrinya kepada keluarga mertuanya. Ini sekarang sudah bisa saya bawa ke rumah saya. Saya mengklaim istrinya. Sudah resmi kami, sudah bisa tidur seranjang, sudah bisa melakukan hubungan seksual, sudah bisa berstatus dalam level yang lebih tinggi. Nah dalam proses pertunangan itu bisa batal kalau salah satu pihak misalnya berkhianat atau salah satu pihak mati. Itu tahap-tahapannya. Nah Yusuf dan Maria berada di dalam tahap yang kedua itu. Dan tiba-tiba muncul sebuah pengumuman. Yusuf hidup di rumahnya sendiri di Nazaret, Maria tinggal di rumahnya sendiri, ya. Kalau kita baca kisah ini, ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sudah mengandung, dia menceraikan Maria secara diam-diam. Betul kan? Menceraikan, diam-diam. Kenapa ada kata diam-diam? Sebab kalau ketahuan pada institusi sosial di masa itu, Maria bisa dirajam batu sampai mati. Makanya dia tetap menjaga kehormatan Maria. Dia tahu Maria mengandung. Padahal mereka belum melakukan hubungan suami istri. Nah, yang menjadi poin kita adalah ketika mereka hidup dalam keadaan yang mapan dan nyaman, tiba-tiba Tuhan bergerak, membuat rencana yang berbeda. Mungkin Maria dan Yusuf berpikir bahwa mereka akan menjalani hidup masa tua mereka di Nazaret selamanya. Dulu Abuna ketika jadi guru, saudara, saya berpikir bahwa nanti juga saya akan pensiun sebagai seorang guru. Abuna pernah jadi guru SMA, saudara. Guru SMA yang terbaik. Tahu terbaik, itu masih belum bertobat di masa itu, saudara. Ya, jadi saya kalau udah jalan pakai apa itu namanya penggaris. Kalau guru lain lewat semua aman. Tapi begitu saya udah nongol di ujung, saudara, satu teriak di ujung lorong itu, SN datang. Nah kode saya dulu SN toh, begitu tang langsung masuk semua. Malam kudus sunyi senyap. Kadang-kadang saya menyesali kenapa dulu ya saya tidak kuat di dalam Tuhan ketika saya jadi guru. Saya akan memberikan dampak yang lebih hebat buat anak-anak itu. Tapi itulah Tuhan. Dia punya masa untuk mempersiapkan saya di sana dalam dunia persilatan. Dulu saya bisa lempar spidol sama anak-anak, saudara. Karena saya belum tumbuh dalam kekristenan yang benar. Karena saya berpikir bahwa hidup saya akan berakhir sebagai seorang guru. Dan pensiun di sana. Tapi itulah Tuhan. Makanya jangan pernah merekayasa masa depanmu di dalam Tuhan. Amin. Itu sebab Abuna selalu mengajar put your trust in God. Tiba-tiba pada waktu itu seluruh wilayah Timur Tengah dikuasai oleh Romawi. Dan Romawi membuat peraturan bahwa harus dilakukan sensus. Maka semua orang harus kembali ke asalnya. Di mana leluhurnya berada.
Saya berpikir nakal saudara. Mungkin Yusuf dan Maria bahkan belum pernah kembali ke Bethlehem dalam jangka waktu yang dekat. Karena mereka udah tinggal, mereka orang Nazaret. Belum pernah pergi ke Bethlehem, tapi mereka tahu bahwa itu kota leluhur mereka. Tapi Tuhan membuat sedemikian rekayasa, saudara. Di mana mereka tidak punya pilihan lain, mereka harus meninggalkan dan membongkar kemah yang lama dan pergi ke sebuah tempat yang sudah Tuhan tunjukkan, menjadi tempat yang baru karena arahan Tuhan. Makanya dalam hidup kita ini, kalau kita sudah mapan di satu tempat, kita justru harus bersiap-siap. Jangan-jangan Tuhan punya the next agenda untuk memindahkan kita ke sebuah tempat yang baru. Yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Dan Tuhan menggunakan hal-hal yang mencengangkan. Tiba-tiba keluar peraturan, sensus, harus kembali. Harus kembali. Pada waktu itu Maria hamil tua. Kira-kira kalau Anda adalah Yusuf atau kalau Anda adalah Maria, apa yang ada dalam pikiranmu? Mendadak mendapat berita yang seperti itu. Pindah. Jauh sekali. Dari Nazaret, pegunungan Nazaret, jauh sekali. Ada dua kota Nazaret, Nazaret bawah dan Nazaret atas. Maria dan Yusuf di Nazaret atas. Rumah Maria tidak jauh dengan rumah Yusuf. Mereka itu penggo, saudara. Apa itu penggo? Petonggo. Jauh. Jauhnya berapa? Cuma 100 meter. Jadi kalau kita pergi ke rumah Maria, 100 meter dari situ ada rumah Yusuf. Jadi kalau mau cari pasangan hidup, yang Alkitabiah, penggo. Termasuk di gereja, kan sesama jemaat gereja, penggo. Contoh, saudara. Mereka hidup sudah mapan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan pergi ke Yudea, itu jauh. Maria sedang mengandung tua. Nah tiba-tiba brojol di jalan gimana? Banyak hal yang kita pikirkan, saudara. Ingat, hidup mapan itu baik, betul. Betul, hidup mapan, settle di satu tempat, itu sudah baik. Tapi kalau Tuhan merubah rencananya, kemapananmu akan dirombak loh. Dengan cara yang tiba-tiba. Muncul perintah harus kembali, kalau tidak dihukum di masa itu. Dan mereka kembali. Yang ingin saya beritahu kepada kita, jangan terlalu senang dan nyaman dengan kemapanan. Kalau Tuhan punya rencana, dia bisa rombak kemapanan itu. Dan bawa kita ke satu tempat yang baru. Yang benar-benar tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan ketika Tuhan membawa kita ke satu tempat yang baru. Tuhan menggunakan hal-hal yang tidak pernah kita bisa prediksi. Dia gunakan sensus untuk membawa mereka ke Bethlehem. Memang cocok logi Tuhan itu jauh lebih baik, lebih indah. Daripada cocok logi manusia. Amin. Karena Tuhan mau membuat Yesus lahir di Bethlehem. Mungkin yang ada dalam pikiran Yusuf, nanti aku akan membuat rumah bagi Maria dan dia melahirkan di Nazaret. Tapi kalau kemauan kita berbeda dengan kemauan Tuhan, maka Natal ini hendaknya mengingatkan kita. 1 lilin itu, besok sudah 2 lilin. Di masa Advent, masa persiapan. Advent itu masa persiapan, mempersiapkan hati dan pikiran. Siapa tahu di akhir ini Tuhan merubah rencananya. Dan percaya apa yang saya katakan, saudara. Rencana itu dari Tuhan hanya menurut manusia tidak baik, tapi menurut Tuhan selalu baik adanya. Kadang-kadang manusia berkata, Tuhan aku udah enak-enak di sini, Tuhan aku udah baik di sini, Tuhan. Kok begini rencananya? Anda kan belum tiba di ending. Karena apa? Kenapa kita memberikan reaksi yang seperti itu? Karena kita sudah nyaman, udah enak. Lihat orang yang lumpuh ketika Tuhan Yesus datang kepadanya di depannya di kolam Bethesda. Maukah engkau sembuh? Harusnya jawabannya apa? Saudaraku? Mau, tapi apa jawabannya? Tidak ada orang yang membawa aku pergi ke kolam itu. Begitu aku bergerak yang lain sudah turun mendahului aku. Dia udah nyaman. Dengan apa yang dia pikirkan. Kenyamanan yang paling berbahaya. Bukan kenyamanan yang berhubungan dengan material, lokasi, tempat, tidak. Tapi kenyamanan yang ada di dalam pikiranmu. Kita harus berhati-hati, makanya Rasul Paulus berkata, kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Kalau orang pikirannya sudah gak bisa berubah, saudara, susah, dimanapun orang itu berada susah. Ketika Yusuf dan Maria mungkin merancang masa depan mereka. Bahwa nanti saya akan datang melamarmu lah, karena kamu udah terlanjur hamil itu. Saya akan datang melamarmu, anak kita akan lahir di Nazaret.
Tuhan punya rencana yang lain yang tidak pernah kita pikirkan. Dia bawa mereka ke tempat yang jauh di Bethlehem. Dan di sana rupanya Yesus harus dilahirkan. Sungguh luar biasa, itu bagian yang pertama. Jadi hati-hati ya, siap-siap ya. Sebenarnya hidup kita ini adalah hidup yang harus selalu siap-siap. Kalau Tuhan bergerak, Tuhan berkata bongkar kemahmu, bongkar. Karena Tuhan mau pasang kita ke sebuah tempat yang baru dengan luasan yang lebih baik dibanding yang pertama. Ya memang namanya bongkar kemah itu aduh gimana. Kalau kita mau sukses itu hati-hati dengan zona nyaman saudara. Udah enak-enak ya, udah enak-enak. Aduh enak, ada papa, mama, dapat gaji, dapat jajan, udah enak-enak ya. Coba orang tuamu mati, mau makan apa? Hidup harus bergerak. Maka mumpung tahun 2023 ini belum berakhir. Berdoa pada Tuhan, kamu mau bawa saya di tahun 2024 itu dalam rangka apa? Dengan cara yang seperti mana? Seperti apa? Walaupun aku tidak tahu, tapi siapkan aku Tuhan. Karena aku tahu setiap tempat yang Tuhan tuju selalu baik adanya. Mungkin awalnya aku bereaksi karena seperti ini, dan seperti ini. Tapi mampukan aku melaluinya. Kalau nyaman itu akan membuat semua kreativitas akan hilang. Kita tidak akan pernah bisa melihat peluang yang Tuhan buka di depan kita. Tidak bisa, termasuk dalam pelayanan. Jadi kita perlu memiliki hati yang peka terhadap Tuhan. Tuhan mau buat apa lagi dalam hidup saya? Tuhan mau buat apa lagi? Aku mau Tuhan. Sebab dimanapun Tuhan pimpin, dimanapun Tuhan utus, Tuhan akan perlengkapi kita. Haleluya. Tuhan akan bentuk ulang kehidupan kita. Itu bagian yang pertama. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Di sini jelas bahwa proses perjalanan dari Nazaret menuju Bethlehem itu proses kritis, saudara. Proses kritis. Di dalam dunia penerbangan ada yang disebut dengan a critical point. Critical point itu adalah kalau pesawat sudah memacu di landasan pacu di satu titik tertentu, seperti apapun yang terjadi, pilot tidak bisa mematikan mesin dan tidak bisa ngerem. Sebelum titik itu, dia masih bisa merem, masih bisa mengurangi kecepatan. Tapi kalau sudah melewati titik itu, apapun yang terjadi, terjadilah. Anda mengerti maksud Abuna? Jadi kalau sudah jalan, ya jalan, udah gak bisa diapa-apain lagi, saudara. Gak bisa. Gak bisa direm. Cuma pasrah aja sama Tuhan. Dan kehidupan seperti itu. Ini yang direpresentasikan oleh Yusuf dan Maria. Yusuf tahu bahwa Maria sudah mengandung. Dan kandungannya adalah kandungan yang sudah tua. Yang setiap saat bisa lahir di bumi. Dan mereka harus menempuh perjalanan yang jauh. Kira-kira kalau Anda Yusuf, apa yang Anda bayangkan? Waduh ini berat amat, ini gimana nanti ini, gimana. Tapi ini loh, yang kita pelajari di bagian yang kedua ini. Betapa pentingnya menjalani kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Amin. Setiap kita kan masing-masing pernah memiliki pengalaman critical point. Dan ketika satu critical point selesai, Tuhan akan hadirkan critical point berikutnya. Percaya omongan saya. Karena kehidupan memang demikian. Satu udah beres, Tuhan akan bawa kita dalam situasi kritis berikutnya. Satu udah beres, kita akan bawa. Memang begitu hidup. Kenapa sih Tuhan izinkan yang begitu-begitu terjadi dalam hidup kita? Supaya kita belajar bergantung kepadanya terus menerus. Haleluya. Supaya kita belajar. Dan memang yang namanya critical point itu ngeri-ngeri sedap, saudara. Ngeri-ngeri sedap. Kadang-kadang pertaruhannya masa depan kita. Kadang-kadang pertaruhannya apa yang kita miliki. Kadang-kadang pertaruhannya adalah kehidupan kita, nyawa kita, saudara. Mari kita belajar dari Yusuf dan Maria. Bahwa all is going well. Semua pasti akan baik-baik saja. Kalau engkau mengizinkan Tuhan yang memimpin kehidupanmu. Ini menjadi akar masalah dalam kekristenan. Yang membuat kita up and down dalam kehidupan ini. Up and down, up and down. Karena kita tidak kuat-kuat pegang Tuhan.
Itu kalau tiba-tiba lahir di jalan, di pegunungan, nggak ada lampu, nggak ada lampu lalu lintas, nggak ada lampu penerangan. Siapa bidan yang nolong? Itu daerah yang sepi. Pegunungan Yudea daerah yang sepi. Turun dari Nazaret Ilit itu sepi sekali. Sekarang aja sepi, cuma jalan tol saudara. Lewat lembah Ayalon. Siapa yang nolong? Kadang-kadang dalam hidup ini saudara. Ini tips. Tuhan tidak mau kita melibatkan orang lain. Kita jalani proses itu bersama Tuhan. Kita jalani critical point itu bersama Tuhan saja. Karena Tuhan mau setiap critical point dalam hidup kita adalah satu garis dalam kehidupan. Bahwa aku sudah melewati fase ini. Dan siap untuk melalui fase berikutnya lagi. Dan aku bisa berhasil dengan fase ini. Karena aku dipimpin dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Orang kalau bergantung sepenuhnya pada Tuhan, itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Urusanmu ya Tuhan, tanggung jawabmu. Ya. Dan kadang-kadang Tuhan menguji kita di situ. Tuhan sudah memberikan jawaban, hanya belum turun, belum diterima di tanganmu. Tapi udah ditok di sana, tok. Berarti kan kita berada dalam masa penantian toh. Ini gimana toh Tuhan? Ini gimana toh Tuhan? Ini kalau lahir di jalan gimana? Belum nyampe Bethlehem. Ini gimana toh Tuhan? Ini loh yang disebut dengan put your trust in God. Belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya pada semua pengaturan Tuhan. Yang membuat kita kehilangan kredibilitas di hadapan Tuhan adalah karena kita suka utak-atik Tuhan. Gimana kalau gini? Tuhan gimana kalau gini? Tuhan gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya. Dia memang tidak diceritakan di dalam Alkitab apakah Yusuf meminta pendapat tetangganya. Gini gimana dengan perjalanan ini? Tidak. Tapi mereka digerakkan oleh divine, mereka digerakkan oleh kekuatan ilahi. Saudara, orang kalau digerakkan oleh kekuatan ilahi, mau bumi gonjang ganjing, dia tetap akan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Lihat ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Poin ketiga yang kita pelajari dari kisah ini, saudara. Kalau engkau tidak memiliki tempat dalam hidupmu untuk Yesus, Tuhan tetap punya tempat dari hidup orang lain. Kalau engkau tutup hidupmu, engkau tutup Tuhan, aku tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Aku tidak mau, aku mau begini, mau begini, mau begini. Tuhan tetap bisa memimpin kok. Yang dia pimpin siapa? Orang lain. Sekalipun dalam kasus ini kita melihat bagaimana mereka mencari penginapan. Jadi rupanya mereka mungkin terlambat di perjalanan, saudara. Bethlehem di masa itu adalah kota yang kecil. Jadi rumah tempat penyewaan untuk bisa disewa untuk tinggal di sana udah penuh. Bukan hanya itu, sebenarnya rumah penginapan yang dimaksudkan di sini adalah rumah keluarga Yusuf dan Maria itu yang ada di Bethlehem. Karena keluarga-keluarga yang lain sudah berdatangan, sudah tidak ada lagi ruangan kosong di dalam rumah itu, rumah keluarga itu. Satu-satunya ruangan yang tersisa adalah kandang domba. Dan domba biasanya disimpan di tengah. Supaya apa? Kalau pencuri masuk, orang bisa melewati banyak lapisan sampai di tempat domba itu. Dan domba adalah binatang yang berharga di masa itu. Coba Anda memiliki barang berharga, Anda simpan di mana? Di tempat yang tersembunyi. Di tempat yang berharga, di mana kalau ada mau mengambil Anda bisa tahu. Ada orang lain mau mengambil Anda bisa tahu. Tanpa sadar dalam pengaturan Tuhan, ternyata Maria dan Yusuf menempati kandang bagian atau area kandang di dalam rumah itu. Dan tanpa sadar justru itu adalah tempat yang paling berharga di dalam rumah. Jadi kalau kamar-kamar lain tertutup, tempat-tempat lain tertutup, filosofi yang perlu kita pahami adalah Tuhan selalu memiliki tempat untuk dia tinggal. Dia akan gunakan orang lain. Kalau Anda tidak mau dipimpin oleh Tuhan, emangnya Tuhan kecewa? Emangnya Tuhan marah? Tidak. Dia cari orang yang bisa dia pimpin. Kalau Anda tidak mau,
Emangnya pelayanan Tuhan terganggu? Tidak, Tuhan akan terus menjamin pelayanannya berjalan. Dia pakai orang lain. Jangan sampai Tuhan tidak pakai kita. Jangan sampai Tuhan ciptakan kita sebagai perkakas yang hanya menghuni dan berkarat di gudang. Tuhan mau pakai hidup kita sebagai alat kemuliaannya. Itu pesan Natal yang sangat kuat, saudara. Maka bukalah hidupmu seluas-luasnya buat Tuhan. Tuhan, kalau kita buka saja belum tentu Tuhan mau kok. Kita harus merayu Tuhan supaya dia mau. Supaya hidup kita menjadi tempat yang layak bagi dia. Tempat yang layak untuk dia. Dan tempat yang layak untuk Tuhan apa saudara? Kesederhanaan. Jangan berkata rumahku tidak megah, Tuhan tidak mau lawat, Tuhan tidak mau jamaah. Siapa bilang? Dia lahir di tempat di mana ada palungan. Dan palungan adalah tempat satu-satunya identifikasi di masa itu. Di mana ada palungan, maka itu pasti kandang. Inilah yang menimbulkan pertentangan dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Karena dalam pemikiran mereka bahwa Mesias yang lahir itu akan lahir di tempat yang terhormat. Ini akarnya. Mengapa mereka menolak Yesus sebagai Mesias? Karena Yesus lahir di kandang. Bagi mereka Mesias lahir di tempat yang elegan, di tempat premium kelas. Di rumah orang kaya, di kota yang besar, di pusat Yerusalem misalnya. Mereka selalu mengasumsikan itu. Maka ketika mereka tahu bahwa Yesus lahir di Betlehem, mereka menolak tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Loh, bukan soal sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Yang penting itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kita yang mengadjust pemikiran kita. Haleluya. Kita yang menyesuaikan pemikiran kita. Maka justru mari Natal ini kita berlomba-lomba saudara. Tuhan ini aku Tuhan. Pakai aku. Tuhan ini hidupku. Diami Tuhan. Tuhan ini pekerjaanku. Diami Tuhan. Hadirlah di sana ya Tuhan. Tuhan ini pikiranku, hadirlah di sana. Tuhan inilah kemampuanku dalam melayani. Pakai aku Tuhan. Pakai Tuhan. Tuhan mau kita memberi respon yang demikian. Saudara. Mumpung saya bicara soal ini. Tahun depan kita akan membuka pendaftaran. Atau mulai tahun ini. Singer. Bapak Ibu terbeban menjadi singer? Baik cowok atau cewek. Silakan mendaftar. Nanti hubungi pengerja bisa. Hubungi Aurel bisa, hubungi Revo bisa, aku mau daftar. Nanti diseleksi tapi ya, diseleksi. Jangan nanti tinggikan dirimu. Jangan. Nanti ditegur, tersinggung, jangan. Tapi kalau Anda mau memiliki potensi, diseleksi dan mau dilatih, kita akan latih. Gereja sudah bekerja sama dengan pelatih profesional. Dilatih, harus mau dilatih. Kita kan memberi yang terbaik buat Tuhan, toh? Amin, amin, amin. Daftar. Nanti Pak Surya yang akan menyeleksi. Kalau sama Pak Surya itu diseleksi satu-satu saudara. Kamu nyanyi sekarang. Di depan dia. G, teng. D, teng. Yang lain suruh diam. Kamu sekarang. Oke, kamu diam. Ini sekarang nyanyi. Lalu dia memberi catatan. Abuna iki suaranya api. Abuna iki suaranya elek. Ini mau diajar apapun orang iso. Dia selalu memberi catatan begitu saudara. Anda ketawa toh, padahal saya buat itu saudara. Biasanya dia merekomendasikan. Dia bilang Abuna ini cocok, ini enggak cocok. Ya sudah. Jadi jangan tersinggung ya kalau sudah daftar. Kalau ditolak nanti ya, yang nolak bukan Abuna, bukan Revo, bukan Sila saudara. Supaya sinkron gitu loh. Jelas ya? Supaya sinkron. Jadi bukan hanya sekedar nyanyi. Di atas ini ada latihan suara satu, ada latihan suara tinggi, suara rendah, dan suara sedang. Doa pada Tuhan, Tuhan pakai, aku punya sedikit suara. Kalau dipoles itu jauh lebih baik Tuhan. Ini kesempatan bagi kita. Untuk membiarkan rumah, apapun itu. Kalau perlu Tuhan masuki, Tuhan di sini Tuhan. Jangan di sana. Sini aja. Haleluya saudara. Mau menjadi tempat kediaman Tuhan?
Ya, kesederhanaan. Ingat penjelasan Abuna, bahwa palungan adalah alat identifikasi yang memberitahu bahwa tempat itu adalah tempat binatang. Kalau soal kain lampin itu semua di Timur Tengah di masa itu, bahkan sampai dengan hari ini bayi aja dibungkus dengan kain lampin toh. Apa itu kain lampin dalam bahasa Jawa? Digedong. Ya, digedong. Itu kain lampin. Supaya kaki bayi lurus dan dia tetap hangat seperti berada di dalam rahim ibunya. Tapi palungan. Mau enggak saudara? Nanti kita buat rumah sakit. Kita buat rumah sakit bersalin G2CC. Tempat melahirkan. Tapi tempat melahirkannya semua adalah palungan. Supaya lebih alkitabiah. Lalu kita desain di situ ada domba-domba. Ya tentunya beda ya saudara, beda. Tapi moral dari firman Tuhan yang Abuna ingin sampaikan kepada kita. Saudara jangan tutup setiap kesempatan yang Tuhan bisa lihat untuk memakai hidupmu. Jangan tutup. Sebab kalau tidak Tuhan akan melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan menggunakannya untuk kemuliaannya. Haleluya. Bagian yang terakhir, pemain musik maju ke depan. Kita juga bisa melihat bahwa pernyataan tentang kelahiran Yesus ternyata tidak diumumkan lewat internet. Karena waktu itu nggak ada internet. Tidak diumumkan pakai toa, karena waktu itu nggak pakai toa. Tidak diumumkan lewat WA, saudara. Tidak diumumkan di sinagog. Tidak diumumkan di tempat-tempat ibadah, di public space. Tidak ada. Dulu waktu itu kalau buat pengumuman saudara, orang pergi ke depan gerbang, lalu buat teng, teng, teng. Karena gerbang di masa itu adalah tempat untuk beraktivitas, public space, di mana orang berdagang, jadi rumah ada di dalam. Di gerbang ada aktivitas, ada tempat perdagangan. Maka karena merupakan tempat yang ramai, itu menjadi tempat untuk membuat pengumuman. Teng, 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 teng. Ada semacam stage seperti ini, pengumuman. Tidak demikian, saudara. Ini Mesias loh. Raja di atas segala raja, orang yang sangat penting. Lahir untuk membawa misi keselamatan bagi dunia. Tapi diumumkan dengan cara yang sangat unik. Kalau Anda melihat di dalam ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya apa? Kita baca sama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau Anda membaca sejarah kekristenan, ada satu lagu yang sangat terkenal dalam Alkitab. Lagu Mulia. Itu diinspirasikan dari mana? Dari nyanyian malaikat. Kata kemuliaan itu adalah Gloria. Ada yang bernama Gloria di sini? Gloria. Tuhan memberikan Gloria. Tuhan memperlihatkan Gloria. Kepada siapa? Ternyata kepada gembala-gembala. Orang-orang sederhana. Mereka adalah warga negara kelas 2 di masa itu. Tidak dilihat, tidak dilirik. Karena pekerjaan mereka mengurusin domba. Tapi jangan lupa. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ini membuka mata kita. Bahwa Tuhan memilih orang. Tidak berdasarkan apa yang dilihat oleh mata manusia. Tuhan bisa pilih siapa saja. Dan ini memberitahukan kepada kita. Berita pertama tentang kelahiran raja di atas segala raja. Justru disampaikan kepada orang yang tersingkir secara sosial. Kepada orang yang sederhana. Jangan pernah berkata bahwa aku tidak sekolah tinggi-tinggi. Jangan pernah berkata aku cuma pengusaha kecil. Jangan pernah berkata aku hanya datang dan pergi dan tidak pernah dianggap oleh manusia. Tidak, saudara. Kalau Tuhan sudah memilih hidup saudara, maka dia akan ubah hidupmu dan menyatakan kemuliaannya padamu. Amin. Dia pakai orang-orang sederhana.
Jangan pernah berkata di Natal ini, Tuhan, aku tidak punya baju baru. Saudara, bukan soal baju barunya. Jangan pernah berkata di Natal ini, Tuhan, engkau hanya menjumpai orang-orang tertentu. Oh tidak, saudara. Dia bisa menjumpai saudara dan menyatakan kemuliaannya di hadapanmu. Ini nyanyian yang sangat baik. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita mengalami perjumpaan kemuliaan dengan Tuhan. Orang kalau mengalami perjumpaan kemuliaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Berubah dalam sekejap itu, saudara. Malaikat-malaikatnya akhirnya terkenal dan menjadi bagian dari sejarah kekristenan. Seperti gembala-gembala ini, maksud saya, saudara. Seperti gembala-gembala ini diubah hidupnya dan menjadi bagian dalam sejarah kekristenan. Demikian hidup kita kalau mengalami perjumpaan kemuliaan dengan Tuhan. Saya tidak minta Anda harus jadi gembala domba untuk mengalami gloria dari Tuhan itu. Tidak. Tapi ini memberitahukan kepada kita, siapapun Anda, jangan pernah mengukur dirimu dalam kacamata manusia. Jangan gunakan parameter manusia untuk menempatkan dirimu siapa. No, tidak. Karena semua orang berharga di mata Tuhan. Amin. Orang yang naik mobil dengan jalan kaki berharga, sama berharganya di mata Tuhan. Orang punya deposito dan tidak punya deposito sama berharganya di mata Tuhan. Orang yang punya banyak uang dengan yang punya banyak utang sama berharganya di mata Tuhan. Soal utang itu kan perilaku aja. Anda mengerti maksud saya? Mari kita berlomba untuk menjadi orang yang bisa melihat gloria. Natal mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, Dia gerakkan seluruh resources dari sorga untuk menguatkan, memberitahu, untuk mengangkat kehidupan kita. Kalau Tuhan angkat hidup kita, manusia mau jegal apapun gak bisa. Gak bisa. Tapi kalau kita tidak berada dalam rencana Tuhan, kita punya rencana agenda sendiri yang berbeda, Tuhan singkirkan supaya tidak mengganggu rencananya. Gloria adalah milik orang-orang yang berada di dalam rencana Tuhan. Dan mari kita, seandainya hari ini kita adalah gembala-gembala modern. Coba tutup matamu, saudara. Saya mengajak kita membayangkan sebentar, yuk. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Anda adalah bagian dari gembala yang ada di padang gembala. Dan melihat gloria. Melihat gloria. Tuhan pakai hidupmu sebagai bagian dari gloria yang dinyatakannya di dunia. Coba bayangkan suasana di malam itu. Malam sunyi senyap. Udara dingin. Tidak ada orang lain. Coba bayangkan ada cahaya datang. Dan itu makhluk surgawi dengan gloria. Jangan peduli pada orang di kiri dan kananmu. Bayangkan suasananya. Berdoa pada Tuhan. Jamah aku Tuhan, jamah anak-anakmu Tuhan. Agar gloria dinyatakan kepadaku. Jamah aku Tuhan. Nyatakan gloriamu. Nyatakan gloriamu Tuhan. Berdoa pada Tuhan, saudara. Jamah anak-anak. Mungkin engkau hari-hari ini begitu jauh dari Tuhan. Ambil kesempatan saat ini untuk terhubung kembali dengan Tuhan. Mungkin engkau sedang berada dalam critical point. Ingat ada Tuhan. Jamah. Jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Ada aliran kasih-Mu. Jamah. Dalam nama Yesus.
Jamah dalam nama Yesus. Ada gloria. Ada gloria. Ada gloria dalam nama Yesus. Sesuatu yang baik dari Tuhan turun atas tempat. Kau jamah anak-anakmu Tuhan. Jamah anak-anakmu Tuhan. Jamah anak-anakmu. Agar hidup kami berubah. Tidak pernah sama lagi Tuhan. Karena Tuhan menghampiri hidup kami dengan kemuliaan. Dalam nama Yesus. Berdoa Bapak Ibu dimanapun Anda duduk. Minta pada Tuhan. Nyatakan gloria itu bagiku Tuhan. Nyatakan gloria itu bagi keluargaku. Nyatakan gloria itu bagi pelayananku, bagi pekerjaanku. Nyatakan gloria itu bagi hidupku. Dalam nama Yesus. Cap anakku. Cap. Jam. Nyatakan gloria itu Tuhan. Nyatakan gloria itu Tuhan. Nyatakan gloria itu Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Jamah Tuhan. Izinkan Tuhan jamah. Gloria itu nyatakan gloria itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Malam sunyi senyap. Tutup matamu. Cemerlang telah terdengar suara. Katakan bawa kabar. Kau akan menerima kabar senang hari ini. Engkau akan menerima kabar senang. Kami akan menerima kabar senang itu Tuhan. Yesus Juru Selamat lahir di hidupku. Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Yesus Juru Selamat. Abuni akan menutup dalam doa. Lahir di hidupku. Ketika seringkali Tuhan, kami bahkan tidak ada alasan untuk berharap apapun atas hidup ini. Tetapi biarkan pagi hari ini kembali firman-Mu mengingatkan atas setiap kami. Engkau Allah yang sungguh besar dan sungguh berkuasa atas segala kehidupan di muka bumi ini. Bahkan Engkau bisa menggerakkan hati seorang kaisar untuk tujuan-Mu tergenapkan. Akan lahirnya juru selamat bagi kami. Bawa kami kembali Tuhan pada setiap rencana dan panggilan-Mu yang besar itu. Jangan biarkan kami pergi dengan kehendak kami sendiri. Bawa kami kembali Tuhan akan setiap panggilan. besar-Mu atas setiap kami. Di Natal ini,
Biarkan itu menjadi waktu yang terbaik untuk kami boleh mengerti bahwa tidak ada satu rencana pun yang gagal. Engkau yang sudah memulai semua atas hidup kami, Engkau juga yang akan ikut campur di dalamnya. Engkau yang akan menggenapi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup yang cuman sekali ini, kami mau nyatakan, kami mau mengambil bagian di dalam setiap panggilan Tuhan. Di dalam setiap rencana Tuhan yang besar. Dan kami boleh menerima Juru Selamat kami di Natal ini. Kami pun juga berkomitmen untuk mengambil bagian dari keselamatan bumi ini. Apa yang sudah Kau tetapkan di awal, apa yang sudah Kau berkati di awal, Engkau juga yang akan memberkatinya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Abuna. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami nantikan kehadiran dalam ibadah G2CC selanjutnya. Pagi hari ini kami menyambut Saudara Budi dari Jakarta dan Saudari Karmelita dari Jalan Talangsari. Kami mohon, terima kasih, selamat datang Pak. Info gereja sepekan, nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Jaluhu. Dan firman online pada hari Rabu tanggal 29 November melalui Zoom dan YouTube pukul 7 WIB bersama Abuna Sony. Breakthrough Prayer Jumat tanggal 1 Desember pukul 5 dan ibadah Youth Sabtu tanggal 2 Desember pukul 16.30 dan ibadah sekolah minggu tanggal 3 Desember pukul 7 di halaman gereja G2CC. Ada kebaktian Pro-M yang akan dilayani oleh Pastor Revo Saluhu pada hari Selasa tanggal 30 November mulai jam 7 malam. Dan ada kegiatan gereja nanti pada tanggal 2 Desember pukul 9 yaitu donor darah. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk berpartisipasi semua. Perjamuan kudus akan diadakan minggu depan tanggal 3 Desember. Mohon Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Gereja telah menyerahkan bantuan pembangunan GPDI Mayong Jepara kepada Pendeta Daud Hun. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang terbeban pembangunan gereja tersebut. Tuhan memberkati setiap benih yang diberikan dan ditabur di rumah Tuhan. Nah, laporan keuangan pembangunan gereja GPTI Mayong Jepara saat ini tercatat 17 juta penerimaan dari jemaat dan jumlah benih yang diserahkan oleh G2CC sebanyak 30 juta. Tuhan memberkati. Dana Natal tahun baru. Terdapat amplop dana Natal yang sudah disiagakan di tempat persembahan untuk kegiatan Natal tahun baru G2CC dan dana Natal tahun baru yang sudah masuk melalui rekening Abuna adalah sebesar 7 juta dan nonem ya. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara, ataupun anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dulu Bapak Ibu. Ada Natal sekolah minggu tanggal berapa Pak Yo? Ada? Jam? Tanggal 16 jam 3 sore Natal sekolah minggu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perlu mengundang seseorang tetangga atau teman, anak teman dan sebagainya yang dekat, ya nanti hubungi panitia untuk minta undangan. Lalu bawa dalam doa acara Natal sekolah minggu di gereja kita, terutama cuaca.
karena dilaksanakan sore hari dan semua dana sudah tercukupi ya. Semua dana sudah tercukupi. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada nyumbang snack, masih butuh susu? Susu coklat kotak. Oke, biasanya itu Pak Daniel. Nah, Bapak Ibu kalau masih mau nyumbang atau mereka butuh susu kotak, nanti bisa hubungi Aurel atau panitia. Ya, Bapak Ibu. Lalu ada Natal di gereja kita. Natal di gereja kita itu kan itu urut-urutan saudara. Minggu Senin. Ya aneh sekali tahun ini ya. Jadi tanggal 24-nya hari Minggu, 25-nya Senin. Tanggal 31 hari Minggu, tanggal 1 Senin. Nah, Natal tanggal 24 kita lakukan sore hari. Oni mana? Oni sore ya? Sore kan? Sore semua, sore. Kecuali tanggal 31, tanggal 1 pagi. Nanti Abuna akan membagi minggu depan jadwalnya. Oke. Tapi itu gambarannya tanggal 24 kita penyalaan lilin, datang ke gereja, ya siapkan hati, siapkan diri. Tanggal 25 juga kita ada ibadah perayaan Natal. Dan tanggal 31 kita lakukan agak malam karena kita akan meneruskannya nanti dengan doa perpisahan tahun, doa tutup tahun jam 12. Biasanya ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah ibadah. Lalu setelah itu jemaat yang mau pulang boleh pulang. Tapi kalau jemaat ada yang mau tinggal, ya akan ada kegiatan mulai jam 11.30 sampai jam 12.15 doa di gereja. Mengucap syukur untuk tahun yang sudah lewat dan berdoa untuk memohon berkat bagi tahun yang akan datang. Itu biasanya kita lakukan di gereja. Nah khusus untuk kegiatan tengah malam itu jemaat bisa datang, bisa tidak. Jadi Bapak Ibu kalau mau tidur pulang ya silakan. Tapi kalau mau lanjut juga silakan. Nah yang penting adalah tanggal 31 kita ada kegiatan seperti biasa kita lakukan perjamuan kasih. Perjamuan kasih itu kita butuh dari Bapak Ibu misalnya boleh membawa bakmi, boleh membawa sate, boleh membawa anak-anak biasanya apa ya? Yang dibakar-bakar itu? Marshmallow ya. Lalu boleh membawa minuman tapi supaya tertib nanti Bapak Ibu tolong menghubungi Bu Oni, Abuni ya. Agar tidak semua bawa sate 10 orang misalnya bawa sate semua nanti kita ya. Atau 10 orang bawa woku misalnya itu ya. Kayak C-Star itu dan sebagainya. Jadi diatur Bapak Ibu boleh melakukan sesuatu yang kita nikmati bersama-sama. Biasanya juga kalau lebih disuruh bawa pulang lagi kok saudara. Ya, disuruh bawa pulang. Ayo siapa yang makan dia pastori enggak ada. Jadi kita menikmati bersama-sama perjamuan kasih itu tanggal 31. Tapi harus didaftarkan supaya tidak mubazir jumlahnya. Nanti kalau sudah terpenuhi biasanya juga Abuna stop. Udah stop. Abuna aku masih mau bawa ini. Udah cukup. Ya. Lalu Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menabur benih untuk pekerjaan Tuhan Natal di gereja kita. Abuna berterima kasih atas semua taburan jemaat untuk pembangunan gereja GPDI di Mayong. Kemarin gembalanya sudah kita panggil, kita serahkan semua dana itu kepada mereka. Dan kita juga sudah berdoa, agar gereja di sana bisa selesai dengan kedahsyatan Tuhan. Tuhan memberkati kembali benih yang Bapak Ibu taburkan. Lalu juga untuk tanggal 1. Nah tanggal 1 jadi Bapak Ibu harus bersiap-siap. Bahwa acara kita tanggal 1 agak padat. Tapi jangan khawatir nanti panitia sudah menyiapkan perjamuan kasih di luar. Supaya Bapak Ibu tidak terlalu kelaparan. Biasanya kita 3 jam ibadahnya. Kenapa? Karena ada pujian penyembahan seperti biasa. Ada khotbah. Setelah itu ada perjamuan kudus. Setelah itu ada doa satu-satu untuk jemaat. Doa satu-satu. Dan setiap jemaat diminta untuk membawa bagian yang berhubungan dengan pekerjaannya. Jadi Abuna akan berdoa nanti maju 20 orang, setelah 20 orang selesai duduk, 20 orang berikutnya sesuai dengan pekerjaan itu. Abuna akan berdoa supaya kan kita mengawali tahun toh. Mengawal apa yang dimulai bersama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menjaga, memelihara, memberkati dan membuatnya berhasil. Jadi perlu diangkat. Ada dulu, saya nggak tahu di mana sekarang. Oh ada. Dia pengusaha telur ayam. Dia tanya saya, Abuna saya bawa telurnya atau bawa ayamnya? Kalau mau dua-duanya, bawa dua-duanya saya bilang. Bawa telurnya, bawa ayam. Akhirnya dia tidak jadi bawa ayamnya, dia bawa telur. Ya. Abuna saya pegawai kantoran, saya bawa apa? Bawa map, kertas kerjamu, paperwork saudara, bawa target-targetmu, bawa notebookmu, bawa komputermu. Abuna aku tukang rias, bawa alat riasmu. Abuna aku jual anggur, bawa anggurmu.
Apalagi? Aku tukang bakmi, bawa bakminya. Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Aku kerja di toko kaca, bawa kacanya. Aku tukang jual gorengan, bawa gorengannya. Aku tukang cuci, bawa cuciannya. Apalagi? Bawa, saudara. Aku tukang jual, apa itu? Aku tukang jual mihun, bawa mihunnya. Jadi kita akan berdoa untuk itu. Setelah itu doa, baru kita pembagian ayat emas. Baru kita doa berkat, baru selesai. Jadi agak panjang. Ya, itu rangkaian kegiatan kita. Jika Bapak Ibu juga terbeban, tidak hanya bisa memberikan dana, tabur benih, aku mau nyumbang snack, aku mau nyumbang ini untuk kegiatan ini, makanan untuk kegiatan ini, nanti hubungi Mbak Oni untuk supaya kita bisa atur itu semua. Ya, itu saja tambahan pengumuman dari Abuna, saudara-saudara. Jangan lupa sudah mulai bisa daftar untuk audisi singers, pelayan mimbar. Silakan. Karena kita rencana akan mulai memikirkan ibadah kedua. Ya, oleh sebab itu mari kita, Tuhan sedang memberkati gereja kita dalam banyak hal. Ambil bagian. Kita sekarang akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Coba lihat mereka ini saudara-saudara. Siap, gerak. Mundur 2 langkah, gerak. Ya. Kalau Bunda di atas jongkok nggak bisa doain kalian. Oke. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa buat anak-anak kita. Mundur saya, Abuna mau lewat. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa buat anak-anak kami. Pakai hidup mereka masa depan yang baik di dalam Tuhan. Berkati hidup mereka. Tidak ada kutuk keturunan atas hidup mereka. Mereka berada di dalam destiny yang baru dan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan mereka menciptakan satu masa depan bersama Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan yang hebat. Untuk menjadi berkat dan terang dunia bagi bangsa-bangsa. Dan mereka akan pintar dan cerdas, memiliki roh hikmat, kepintaran yang berbeda dari orang-orang lain. Oleh sebab itu kami berdoa berkat-Mu di atas kehidupan mereka. Pakai hidup mereka sebagai alat-Mu yang hebat, orang tua mereka, dan mereka akan menjadi terang. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Juga kami berdoa buat anak-anak kami yang akan mengikuti tes. Mulai minggu depan Tuhan, tes akhir di semester atau ujian di kelas masing-masing. Berikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan, dan fokus sehingga nilainya bisa maksimal. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati apa yang kami lakukan, apa yang menjadi usaha-usaha kami. Karena kami tahu berkat Tuhan itu datang dari atas. Oleh sebab itu hamba berdoa, berkati pekerjaan tangan anak-anak-Mu, berkati kehidupan mereka. Kami semua mengumpulkan iman yang ada pada kami juga untuk berdoa bagi G2CC Family yang sedang berada dalam keadaan sakit, yang butuh jamahan Tuhan, yang butuh glory dari Tuhan. Kau melihat keadaan Pak Hartono, sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Engkau melihat keadaan Pak Haryanto, sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan siapapun Tuhan, dimanapun mereka berada yang sakit, Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan. Kami berdoa untuk acara Natal gereja kami, acara Natal sekolah minggu, acara Natal umum tanggal 24, tanggal 25, acara tutup tahun tanggal 31, acara awal tahun tanggal 1, acara Natal Youth. Semua Tuhan siapkan. Apa yang kami perlukan kami tahu Tuhan Jehovah Jireh. Dan Engkau gerakan dari barat, timur, utara, dan selatan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja GPD di Mayong akan selesai dengan cara Tuhan yang hebat. Nyatakan glory-Mu bagi seluruh jemaat. Sehingga kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kirim orang-orang dari barat, timur, utara, dan selatan untuk terlibat. Untuk memberikan benih yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat itu. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur boleh mendengar firman-Mu hari ini. Kami memberi yang terbaik buat Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Juga memberi yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kami. Memberi yang terbaik buat Tuhan untuk mendengar isi hati Tuhan. Dan tanah kami menjadi tanah yang subur. Dan sekarang kami akan pulang dengan materai semua itu melalui berkat Tuhan melalui gembala kami. Buka kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareha Adonai feyis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panafeleka fekuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panafeleka feyasim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin.